Brahmajari. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk upakara dan tingkat-tingkatannya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Krisna. Perkenalkan, nama saya Krisna, absen 12. Perkenalkan, saya Kalista, absen 30. Perkenalkan, saya Ani, absen 26. Perkenalkan, saya Sarah, absen 24. Selanjutnya, kami akan menyebutkan Bhagavad Gita 9 sloka 26 yang akan dijelaskan oleh Krisna. Patram puspam palam toyam yome bhaktil prayacati tadaham bhaktyo patram asnami prayatat mana. Selanjutnya ada terjemahannya, yaitu siapa yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan atau seteguk air, akan kuterima persembahannya dengan orang berhati suci. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk upakara. Yang pertama, ada Canang Genten. Canang Genten terbuat dari janur yang berbentuk alas ceper yang berisi beberapa perlengkapan. Yang pertama ada peluru, porosan, dan bunga yang dialasi berbentuk tangkai, berisi pandan harum wangi dan sesari. Selanjutnya ada canang bulatwangi. Canang bulatwangi sama seperti canang genten, namun berisi bulatwangi dan 2 macam lenga wangi yang dialasi tangkai. Selanjutnya ada canang sari. Canang sari berbeda dari upakara-upakara lainnya karena ia bisa berbentuk ceper ataupun bundar yang berisi beberapa perlengkapan. Yang pertama ada pelawur, porosan, tebu, kekeping, pisang emas, beras kuning, dan beberapa macam perlengkapan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Yang keempat itu ada canang tada sukla. Canang tada sukla ini sama seperti canang genten, tapi dia ada unsur pentingnya. Yang pertama itu ada pisang kayu putih, yang kedua ada pisang kacang, yang kedua ada kacang koma, yang ketiga ada kacang tuli, dan ada ubi atau kedelai. Yang kelima itu ada canang pengraos. Canang pengraos ini alasnya itu taledan yang di sisi-sisinya itu diilir dengan hiasan yang berbentuk segitiga. Yang keenam itu ada canang meraka. Canang meraka ini alasnya itu tamas atau ceper yang berisi tebu, pisang, dan buah-buahan. Selanjutnya dijelaskan oleh Sofi. Selanjutnya saya akan menjelaskan canang rebung. Alas pada canang rebung ini adalah gulang kecil yang pada bagian tengah gulang tersebut berisi sebuah batang pohon pisang kecil untuk mempermudah penancaman pada bunga. Dan tingkatannya itu ada beras kuning, air cendana, lenga wangi, dan juga wage wangi yang masing-masingnya tengahnya itu berisi tangkai. Selanjutnya ada canang oyodan. Canang oyodan ini memiliki ukul dan juga dapat menggunakan gulang, dan sama juga seperti canang rebong bahan-bahannya, tetapi ada penambahannya, yaitu ada tumpeng dan juga ada nyanya gula bali yang pada bagian atasnya berisi bunga, dan juga ada ringkasan janurnya. Dan yang terakhir ada canang pensucian.
Cara pensucian berbentuk ceper dan memiliki arti 7 bagian. Yang pertama ada pembersih diri. Yang pertama ada pembersih gigi. Yang kedua ada bahan keramas. Yang ketiga ada lulu putih. Selanjutnya ada telur tawar, ada wija, dan juga minyak kelapa, dan juga ada tangkih. Selanjutnya ada tingkatan yang dijelaskan oleh Arta. Tingkatan upacara. Yang pertama ada kanistama. Tingkatan kanistama. Tingkatan kanistama kecil atau sederhana, yang artinya pokok-pokok atau prinsip saja yang wajib dan harus ada. Tingkatan kanistama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kanistamaning kanistama, yang kedua madyaning kanistama, yang ketiga utamaning kanistama. Yang pertama kanistamaning kanistama. Kanistamaning kanistama yakni upacara yang terkecil dari tingkatan upacara di sanggar pesaksi surya memakai pras daksina. Yang kedua, madyaning kanistama. Madyaning kanistama yakni tingkatan upacara yang lebih besar dari tingkatan upacara terkecil di sanggar pesaksi surya memakai banten suci. Yang ketiga ada utamaning kanistama. Utamaning kanistama yakni upacara yang lebih besar dari tingkatan upacara yang tergolong madyaning niste di sanggar pesaksi surya memakai dewa dewi. Selanjutnya ada madyaningma dijelaskan oleh Justin. Selanjutnya yang kedua yaitu tingkatan madhyama. Tingkatan madhyama ini memiliki arti sarana upakara atau banten yang pengembangan prinsip pokoknya jauh lebih besar dari kanistama. Tingkatan ini memiliki 3 bagian. Yang pertama kanistamaning madhyama. Kanistamaning madhyama ini adalah upacara yang paling kecil. Yang kedua madhyamaning madhyama. Tingkatan ini adalah tingkatan yang lebih besar dari tingkatan kanistamaning madhyama. Yang ketiga utamaning madhyama. Tingkatan ini yang adalah paling besar dari kedua tingkatan itu. Selanjutnya itu tingkatan utama yang akan dijelaskan oleh Krishna. Selanjutnya ada tingkatan utamaning. Tingkatan utama ini merupakan pengembangan dan penambahan dari tingkatan madhyama. Dari tingkatan madhyama yang menjadi lebih besar dari tingkatan lainnya. Selanjutnya ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada kanistamaning utama, yang kedua madhyamaning utama, dan terakhir utamaning utama. Yang pertama ada kanistamaning utama yang tingkatan yang paling kecil dari tingkatan lainnya. Yang kedua ada madhyamaning utama, adalah tingkatan yang lebih besar daripada tingkatan kanistamaning. Yang terakhir ada utamaning utama, adalah tingkatan yang paling besar dari lainnya, sehingga menjadi upacara yang paling besar dari tingkatan lainnya. Itu dia presentasi dari kami.
Maaf jika ada salah dalam penjelasan dari kami. Sekian presentasi kami tutup dengan Paramisanti.